Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Elfrida Ledamuga dengan NIM 2103030086. Saya dari program Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan isi tentang buku review yang ketujuh dengan tema hak-hak asasi manusia. Yang pertama, diskusi internasional di PBB hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Dua perjanjian yaitu Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik Konvenan Internasional Hak Ekonomi. Sosial dan budaya pada abad 1966 dan berikutnya Deklarasi Wina (1993). Deklarasi Wina ini mencerminkan tercapainya konstitusi antara negara-negara barat dan non-barat bahwa hak asasi memiliki sifat yang universal. Sekalipun dapat terjadi perbedaan dalam implementasinya sesuai keadaan khas masing-masing negara. Seperti diketahui, masalah hak asasi manusia serta perlindungannya terhadap merupakan bagian penting dari deklarasi dengan meluasnya konsep dalam konteks globalisasi dewasa ini. Masalah hak asasi manusia menjadi isu yang sangat dibicarakan hampir di seluruh belahan dunia. Sebenarnya sudah asasi manusia menjadi isu yang sangat dibicarakan. Dari zaman dulu, masalah hak dikenal banyak di kawasan dunia. Tetapi, yang paling banyak sumber tulisnya dengan demikian lebih terkenal ialah negara-negara barat. Dengan demikian, konsepsi negara-negara barat dari semula telah mendominasikan pemikiran negara-negara yang tangguh. Dalam PBB, waktu mereka sesuai Perang Dunia. Perang Dunia Kedua 1942-1948 yang amat dahsyat itu ingin merumuskan suatu dokumen hak asasi manusia yang dapat diterima secara universal. Sementara itu, dunia terus berubah dan proses globalisasi telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Karena tidak mengherankan jika konsepsi mengenal hak asasi mengalami perkembangan. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Bagian kedua, perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran yang mengenai hak asasi manusia berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alasan serta hak-hak alam, tetapi sebenarnya berupa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat Inggris. Pada tahun 1215 ditandai tangan suatu perjanjian antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan sebagai imbulan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. Hak yang dijamin didukungkan mereka membiayai penyelenggaraan yang dijamin mencakupi hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak untuk diperiksa di muka hakim, sekalipun pada awalnya hanya berlaku untuk bangsawan. Hak-hak untuk kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran mengenai hak asasi maju dengan pesat. Konsep bahwa kekuasaan raja berdasarkan wahyu ilahi atau dalam kurung Divine Right of Kings atau hak suci raja yang sejak abad ke-16 berdominasi mulai dipertanyakan kebahasaannya karena banyak raja yang bertindak yang sewenang-wenang.
Pemikiran mencerminkan dalam karangan beberapa filsuf zaman pencerahan yang menganut aliran liberalisme atau dalam kurung klasik seperti Hobbes dalam kurung 1588 sampai 1679, John Locke sampai 1632, dan Rousseau pada abad 1912 sampai 1978. Yang ketiga, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, antara lain karenanya terjadi depresi besar yang dalam kurung The Great Depression sekitar tahun 1929 hingga 1934, yaitu melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang dimulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia. Berdampak luas, sebagian besar di masyarakat, tiba-tiba pengangguran dan kemiskinan. Dalam suasana itu, Presiden Amerika Serikat Confederate pada 1941 merumuskan 4 kebebasan, yaitu yang pertama, kebebasan berbicara, yang kedua, kebebasan yang menyatakan pendapat, yang ketiga, kebebasan yang beragam, dan yang keempat, kebebasan ketakutan dan kebebasan dari kemiskinan. Khususnya hak untuk bebas dari kemiskinan mencerminkan berubah dalam pemikiran beberapa kalangan, sekalipun masih terbatas pada segelintir orang yang berpandangan luas. Mereka berpendapat bahwa hak politik sendiri tidak cukup menciptakan kebahagiaan. Misalnya hak menyatakan pendapat atau hak untuk politik sendiri, hak untuk memberikan suara dan pemilihan umum sekalian dalam 4 atau 5 tahun tidak artinya bagi orang yang miskin, kecuali jika serta pemenuhan kebutuhan yang paling pokok yang tempat berlindung, pangan dan pakaian. Di Eropa Barat merupakan hasil panjang melawan tirani dan telah berhasil mewujudkan demokrasi dan gaya hidup yang cukup tangguh. Keempat, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Seperti yang telah diuraikan di atas, sesuai Perang Dunia, Kiel timbulan keinginan untuk merumuskan sebagai standar universal bagi perilaku manusia. Usaha pertama ke arah setting ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi Manusia yang didirikan oleh PBB pada abad tahun 1949. Dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia yang kedua, jenis hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hasil kompromi antara negara-negara barat dan negara-negara lain, sekalipun hak politik masih lebih dominan. Deklarasi universal maksudnya sebagai pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu berbagai hak kebebasan dirumuskan secara sangat luas, seolah-olah bebas tanpa batas. Baik, terima kasih. Itu saja hasil review yang saya buat. Terima kasih.